شهرا مباركا وفرض علينا الصيام والقيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati para asatiz, Bapak Wartono sebagai apa nih? Bapak sekalian semuanya deh, ya. Yang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masuk malam yang ke-26 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah banyak dengar daripada para mubalik, para ustadz, para kiai ataupun di HP ya, tentang keutamaan kemuliaan bulan suci Ramadan yang tentunya kita tinggal mengamalkan, dan mungkin juga sudah mau habis nih Ramadan, di akhir-akhir Ramadan. Satu di antaranya pernah sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili bila bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu amalan yang bisa mencepatkan atau memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya, namanya Abu Umamah Al-Bakhili. Apa jawab Nabi? Singkat, alaika bisawm, lazimkan untukmu berpuasa. Itu doang. Nah, selang beberapa waktu bertanya lagi ini yang namanya sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bakhili ini tentang amalan yang dapat mencepatkan atau memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, alaika bisawm fa innahu la illa lahu. Lazimkan untuk berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah sama kita. Ya, kita sudah dengar tuh hadis qudsi yang menyatakan apa? Kullu hasanatin bi asyri amsalha illa siyam, ya, ila sab'ati mi'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal perbuatan Allah lipat gandakan 1 menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Namun ya, kita perhatikan zaman sekarang sangat prihatin. Ya, kita udah dengar apa itu keutamaan, kemuliaan, fadilah bulan suci Ramadan, baik tarawihnya, puasanya dan lain sebagainya. Ada saudara-saudara kita ya yang diharuskan memuliakan, mensucikan bulan suci Ramadan, namun ini mengotori bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita lihat coba sekarang di terminal-terminal, jangan jauh-jauh deh, di pasar deh, banyak yang udah berlebaran nih sekarang nih. Iya, rokok, minum, padahal sehat badannya, kuat, nggak ada udur. Tuh, masya Allah. Karena kan menantang Allah, berani sama Allah nih gua nih. Iya, berani sama Allah. Padahal na'udzubillah. Ada satu kisah yang mungkin kita pernah dengar. Satu kisah, nanti di akhiratnya ada seseorang dicambuk sama malaikat. Lagi dicambuk. Sebelum masuk surga dicambuk nih sama malaikat nih. Saking sakitnya dia jerit-jerit. Ya. Lihat Nabi nih. Orang yang lagi dicambuk lihat Nabi. Ternyata memang itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tolong sama Nabi. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Wa ya Rasulullah, beri syafaat aku. Ya. Tolonglah aku. Kata siapa? Kata si orang yang lagi dicambuk sama malaikat. Sebelum masuk neraka dicambuk, digiring ke neraka. Nauzubillah. Nabi yang ngelihat itu umatnya, angkat tangan Nabi, pengen doain, pengen beri syafaat. Namun malaikat yang mencambuk, dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Inna khasmahu Ramadan. Wahai Rasulullah, musuh orang ini adalah Ramadan. Musuh orang ini Ramadan. Maksudnya apa? Itu dia. Orang pada puasa dulu di dunia, dia pada nggak puasa, padahal sehat. Na'udzubillah. Nabi tadinya mau doain, mau nolongin, balik tangannya. Dia bilang apa? Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Ya, aku
melepas diri kepada orang yang musuhnya Ramadan, naudzubillah, ya. Jadi Nabi sendiri nggak bisa tuh ngasih pertolongan, ngasih syafaat buat orang yang sengaja di bulan suci Ramadan dia nggak puasa. Ini masya Allah keutamaan fadilahnya. Orang Majusi tahu orang Majusi? Orang Majusi orang yang menyembah api. Dia bukan orang Islam. Di bulan suci Ramadan lihat anaknya lagi makan, ya digebukin tuh si anak. Kenapa? Karena dia pengen menghormatin orang Islam. Dia jualan di pasar di orang Majusi ini. Nah, karena dia memang menghormati orang Islam, meninggal dunia tuh nggak lama. Ketika meninggal dunia, dimimpiin oleh seorang ulama. Ternyata dalam mimpinya dia ini lagi dalam keadaan bahagia, senang, mendapat apa? Mendapat kebahagiaan dari Allah. Pakaiannya bagus, makannya enak. Dibingung nih, si ulama tadi orang kafir kan? Ya, ditanya akhirnya, ente kan orang kafir, bahasa kita begitu. Ente orang kafir, kok bisa dapat kemuliaan, kenikmatan dalam kubur seperti ini seakan-akan dalam surga? Apa dibilang? Sebelum aku meninggal, aku diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan bulan suci Ramadan. Tuh, orang Majusi memuliakan atau menghormati bulan suci Ramadan, selamat di dalam kubur bahkan di akhirat nanti. Nah, kita nih nauzubillah jangan sampai ya. Nah, kita bapak-bapak nih namanya apa? Pemimpin rumah tangga, jangan sampai di antara anak kita, di keluarga bahkan ya yang tinggal di rumah kita jangan sampai ada yang nggak puasa. Bukan itu aja semuanya. Bukannya puasa aja, sholat juga. Sholat juga kita harus perhatikan. Kan hadis Nabi yang kita sering dengar tuh. Idza taraka ar-rajulu fardatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar. Iya kata Nabi. Kalau seseorang ya meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, satu kewajiban baik itu puasa, zakat, apalagi sholat, satu kali doang sholat nih tanpa uzur, ya tanpa uzur, sengaja-ngaja namanya langsung ditulis di pintu api neraka. Fulan bin fulan la budda min dukhulin nar. Kalau udah ditulis tinggal daftar masuk, tinggal masuk. Orang udah didaftar tinggal masuknya. Tinggal apa? Tinggal masuknya. Tuh jangan sampai ya. Jangan sampai di antara kita meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada puasa itu apa? Membentuk manusia yang takwa. La'allakum tattaqun. Terakhir ya, jadi kita ada perbandingan. Perbandingan bahwasanya ada makhluk Allah, dua makhluk Allah. Ulat sama ular. Udah pernah dengar belum nih? Hah? Belum. Ada ulat, ada ular. Ini ulat sama ular, dua-duanya mau melangsungkan kehidupan dia puasa. Satu dulu kita lihat ular, ya. Ular, dia mau melangsungkan hidup dia puasa. Namun setelah puasa ada perubahan nggak di diri ular nih? Pertama, lihat makanannya berubah nggak setelah puasa? Enggak. Tikus ya tikus udah. Mukanya nggak berubah, tingkah lakunya nggak berubah galak, namanya nggak berubah ular juga. Tuh, satu makhluk Allah ular. Tapi ada satu makhluk Allah lagi yang namanya ulat. Dia puasa juga sebelum mau melangsungkan kehidupan dia puasa. Dia puasa di kepompong berapa bulan, mungkin ada 2 bulan 3 bulan itu. Ya. Namun setelah puasa berubah semuanya. Makanannya tadinya daun, ya. Dia nggak berhenti makan tuh sebelum dia kenyang, terus makan aja. Nah setelah puasa berubah makanannya jadi apa? Jadi apaan? Makan kupu-kupu, madu, sari-sari, kembang. Ya, tingkah lakunya juga tadinya jelek, orang geli melihatnya, tapi setelah jadi kupu-kupu berubah, enak dilihatnya, ya, dipandangnya enak. Namanya berubah, tadinya ulat jadi kupu-kupu, semuanya berubah. Nah yang dimaksud di sini, ya, kita setelah Ramadan, ya, diharapkan kita semua berubah dari yang nggak baik menjadi baik, dari yang nggak rajin menjadi rajin. Tadi nggak mau jamaah di masjid, rajin jamaah masjid, ya, nggak mau hadir masjid hadir masjid. Semua berubah deh, ya, biar ada asar daripada puasa kita, ya. Makanya disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah insyaallah ya. Sebenarnya pembahasan masih panjang nih, kata Pak Wartono 10 menit aja ya, ngeri ntar dipotong lagi amplopnya. Ngeri, bahaya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya kita baca Fatihah sekali ya. Tadi ada minta maaf, kebetulan emang agak
agak lengan. Mana tadi ceramah